Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Wanda Salsabila dengan NIM 220906055 dari Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara. Dan di video kali ini aku akan membahas mengenai good governance sebagai ujian akhir semester mata kuliah politik lokal dan otonomi daerah. Menurut World Bank dan OECF mensinonimkan good governance dengan penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab, yang sejalan dengan demokrasi dan pasar yang efisien, pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, dan menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal and political frameworks atau kerangka dasar hukum dan politik bagi tumbuhnya kewirausahaan. Good governance juga diartikan sebagai tata cara suatu negara yang di dalamnya tercakup provinsi dan daerah-daerah yang digunakan untuk mengelola sumber daya ekonomi dan sosial yang berorientasi pada pembangunan masyarakat demi mewujudkan pemerintahan yang baik. Terdapat 5 prinsip dalam menciptakan good governance. Yang pertama, itu ada partisipasi. Partisipasi adalah keterlibatan aktif dari seseorang atau sekelompok orang, yaitu masyarakat secara sadar, untuk berkontribusi secara sukarela dalam program pembangunan dan terlibat mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring, sampai dengan pada tahap evaluasi. Yang kedua, itu ada kesetaraan dan keadilan. Secara teori, kesetaraan berarti memperlakukan orang dengan cara yang sama tanpa diskriminasi dan memastikan akses terhadap kesempatan yang sama bagi semua orang. Oleh karena itu, kesetaraan didasarkan pada gagasan bahwa tidak seorang pun boleh dirugikan karena kondisi asal-usul, kepercayaan, keyakinan, atau alasan serupa apapun. Kemudian yang dimaksudkan dengan keadilan sosial yaitu berkaitan dengan pembagian sumber daya dan kesempatan secara adil sehingga semua individu memiliki akses yang sama untuk mencapai kehidupan yang layak dan berkualitas. Prinsip yang ketiga yaitu transparansi. Menurut Mardiasmo, transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak yang membutuhkan, yaitu masyarakat. Transparansi juga dapat diartikan sebagai terbukanya akses bagi masyarakat dalam memperoleh informasi mengenai perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban alokasi dana desa atau ADD. Prinsip keempat yaitu responsif. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, responsif adalah cepat merespon bersifat menanggapi dan tergugah hati. Sedangkan sikap responsif merupakan kesadaran akan tugas yang harus dilakukan dengan sungguh-sungguh, kepekaan yang tajam dalam menyikapi berbagai hal yang dihadapinya, dan kepahaman makna tanggung jawab yang harus dipikul adalah ciri utama kepribadiannya. Adapun prinsip yang kelima yaitu akuntabilitas. Menurut Zahruddin Rasul menyatakan bahwa akuntabilitas didefinisikan secara sempit sebagai kemampuan untuk memberi jawaban kepada otoritas yang lebih tinggi atas tindakan seseorang atau sekelompok orang terhadap masyarakat secara luas atau dalam suatu organisasi. Dalam konteks institusi pemerintah, seseorang tersebut adalah pimpinan instansi pemerintah sebagai penerima amanat yang harus memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan amanat tersebut kepada masyarakat atau publik sebagai pemberi amanat. Berdasarkan kelima prinsip tersebut, kepala desa diharapkan dapat menjalankan tugasnya dan melaporkan semua kegiatan yang berkaitan dengan APBDes yang ditujukan kepada masyarakat dan pemerintah berdasarkan pada hukum dan peraturan saat ini. Salah satu contohnya yaitu ketika saya dan teman-teman saya melakukan tugas penelitian lapangan di Desa Sosodolo, Kecamatan Harian, Kabupaten Samosir. Di Desa Sosodolo, mereka sudah menerapkan 5 prinsip tersebut, sehingga good governance di Desa Sosodolo sudah berjalan dengan sangat baik.